وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Majelis rahimakumullah, Allah dengan sifatnya yang maha berkehendak, kemudian sifat yang maha berkuasa, maka setiap apa yang Allah kehendaki, Allah berkuasa untuk mewujudkannya. Inilah Allah. Selanjutnya, dengan kehendak Allah, Allah menciptakan makhluknya dengan bentuk berlawanan. Namun di samping berlawanan, ia berpasangan. Mari kita perhatikan. Allah ciptakan panas, Allah ciptakan dingin. Panas dan dingin, dia adalah berlawanan. Dan Allah menciptakan kebahagiaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Allah ciptakan kejahatan, Allah ciptakan kebaikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya tentang kejahatan dan kebaikan, boleh jadi kita menjadi sasaran. Baik kejahatan yang orang lakukan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang menyasar kepada diri kita. Bagaimana sikap kita menghadapi itu? Mari kita perhatikan ajaran Islam dengan akhlak yang agung. Islam mengajar kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, Allah mengajar kita untuk mampu membalas kejahatan orang itu dengan kebaikan. Mari kita perhatikan perintah Allah tentang ini. Orang yang membalas kejahatan orang lain, baik kejahatan itu dalam bentuk ucapannya maupun perbuatannya, kita balas dengan kebaikan. Allah menyebutkan itulah salah satu tanda-tanda orang yang sabar. Di dalam surah Ar-Ra'd, Allah berfirman menyebutkan kriteria orang-orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina sabaru. Tanda-tanda orang sabar itu ialah ibtira wajhi rabbihim. Hidupnya hanya semata-mata, tidak lain mencari ridho Rabbnya. Apa yang ia lakukan semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah, mengharapkan Allah suka, senang dengan apa yang ia lakukan. Ini tanda orang yang sabar pertama. Yang kedua, wa aqamus shalah. Orang yang tekun menegakkan salat. Dalam hal salat ini menjadi sumber bahagia. Bagaimana kita salat menjadi tanda kesabaran kita. Banyak ayat-ayat yang berkenaan tentang sholat ini. Saya ambil satu contoh saja. Perintah Allah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Pelihara, jaga sholat-sholat itu dan sholat asar. Wa qumu lillah qanitin. Tegak berdiri menghadap Allah dalam sholat itu dengan sikap qanit,
qanitin, tunduk, khusyuk, konsentrasi. Sejak salam sampai sejak takbir terus salam, continue hubungannya kepada Allah. Kalau zahiriyah sudah pastilah sejak takbir sampai salam, semua gerakan yang kita lakukan itu gerakan sholat. Tapi yang ingin kita pertegaskan adalah hubungan rohani kita dalam sholat itu tak terputus kepada Allah. Ini memerlukan kesabaran yang tinggi. Maka Allah menyebutkan sebagai bagian daripada kesabaran. Yang berikutnya, razaqnahum sirran wa alaniyah, berinfak, memberi, berinfak, berzakat, bersedekah adalah ibadah maliyah, wujud daripada syukur kepada Allah. Dan ini harus menjadikan bagian daripada akhlak kita. Allah menyebutkan mereka berinfak dalam keadaan bersembunyi dan terang-terangan. Yang berikutnya, yang kaitannya dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Wa yabda'una wa yatra'una bil hasanah as-sayyi'at. Orang yang mampu membalas kejahatan orang pada dirinya dengan perbuatan yang lebih baik. Lebih baik. Jika kejahatan itu dalam bentuk ucapan, dia membalas dengan ucapan yang lebih baik. Jika kejahatan itu dalam bentuk perbuatan, dia berusaha mencari perbuatan yang lebih baik untuk dia berikan kepada orang itu. Memang tidak gampang, tapi Allah menyebutkan ini tanda-tanda orang sabar. Maka Allah pun memberikan jaminan. Ulaika lahum uqbad dar. Orang-orang itulah yang akan memperoleh kesudahan yang baik dalam bentuk ad-dar, tempat. Jannatu adnin. Allah siapkan surga Aden bagi orang yang sabar. Di antara kesabaran itu mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Yadkhulunaha, yang surga itu dimasuki orang-orang waman solaha, orang-orang soleh, min abaihim, dari orang-orang tua mereka. Ayat ini menggambarkan bahwa besar kemungkinan kita bisa bertemu dengan orang tua kita, ibu bapak kita, kalau mereka adalah orang-orang yang saleh. Wa azwajihim, istri-istri mereka. Ayat ini memberikan jaminan kita juga bisa berkumpul dengan istri-istri kita nanti di sana. Wa dzurriyyatihim, anak-anak keturunan pun kita bisa ketemu, bisa berkumpul. Wal malaikah yadkhuluna alaihim min kulli bab, di mana para malaikat masuk ke tempat-tempat yang ada di surga Aden itu, tempat kita tinggal. Min kulli bab, dari setiap pintu. Artinya mereka berkenan menjadi tamu-tamu kita. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah keagungan akhlak Islam, mengajar kita untuk berbuat baik pada orang yang berjahat kepada kita. Bahkan Allah juga menekankan idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Balaslah perbuatan buruk mereka itu dengan perbuatan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa-apa yang mereka sifatkan. Bapak Ibu saya muliakan, mudah-mudahan Sofia singkat ini memberikan kita pemahaman dan keyakinan untuk bisa menampilkan akhlak-akhlak yang agung. Jika itu kita lakukan, sesungguhnya kita adalah bagian daripada umat Nabi
yang turut mendakwahkan Islam. Karena banyak orang yang tertarik dengan Islam karena melihat perilaku, akhlak orang Islam yang agung itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.